di saat up and down, gue start dengan down ya Neil. Bukan hanya up and down. Allah berkehendak lain, gue dititipin anak special needs. Wah berat banget nih, berat banget gitu ya. Punya anak special needs kebanyakan ya. Itu orang tua yang memiliki anak special needs itu tidak mengakui. Anak ini begitu lahir tuh bener-bener merasanya anaknya normal, lahirnya normal dan lain sebagainya. Bersuara, nangis dan lain sebagainya. Tapi ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Tapi di sisi lain dia membawa banyak banget berkah untuk kehidupan kita sekeluarga nih, mempererat gitu. Wow. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hari ini adalah part ketiga obrolan gue sama Ferdy Hasan. Nah, setiap minggunya tetangga gue di sini itu akan selalu share cerita hidup mereka, their spiritual journey, their life journey, yang pastinya bisa menginspirasi kita semua atau mungkin bisa menjadi solusi buat kalian yang lagi ada masalah yang sedang dihadapin. Nah, kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten-konten yang seperti ini, yang membuat kalian feel good and feel God, please subscribe biar gak ketinggalan cerita luar biasa lainnya. Alright, kita balik lagi ke Mas Ferdy ya. Jadi gini Mas, by the way nama Ferdy Hasan sendiri itu you came up with it atau gimana? No. Jadi semua orang yang, jadi nama gue panjang gue tuh panjang banget nih. Raden Ahmad Anugrah, Ferdinya gak ada. Anugrah Firdaus Hasan Rahaya, nama bokap gue. Dari kecil, kalau teman-teman gue kecil, jadi semua orang yang ini Ferdy nama you just made it up karena nama gue Anugrah Firdaus kalau di KTP dan lain sebagainya. Di paspor juga. Di paspor gitu. Ini nama lo untuk stage names yeah. gitu. Tapi dari kecil emang nama gue Ferdy. Jadi semua teman kecil gue tahu gue Ferdy. Nah Hasannya ini memang gue tambahin. Kenapa? Karena waktu sekolah di luar yang SD itu ditanya last name. Siapa last name gue? Gak ada last name kan orang Indonesia kan. Jadi gue pakai nama bokap Hasan. Oh, untungnya lu gak tulis Firdaus ya. Iya benar juga ya, kenapa gak Firdaus ya. Iya kan last name-nya Firdaus gitu. Jadi akhirnya ya Ferdy Firdaus. Benar. Sounded wrong for some reason. I love that. Jadi akhirnya ketika lo nikah dan akhirnya punya anak, gue pernah membaca di Google gitu, atau mungkin ini kepercayaan dari orang-orang bule dan lain-lain gitu ya. Ada yang namanya 7 years itch. Now 7 years itch ini dimana katanya selama 7 tahun pertama pernikahan itu cobaannya gila banget, right? Banyak teman-teman gue di sekeliling gue pun juga yang mungkin akhirnya bercerai di tahun ke-7 atau bahkan tahun ke-5 pun udah gontok-gontokan, ada yang udah balik ke rumah nyokapnya, ada yang udah pisah tempat tidur, ada yang udah pisah rumah juga dan lain-lain. Untuk lu sendiri ketika lu nikah muda, umur 21 dan 22 dan habis itu punya anak di umur segitu juga, what was it like for you? Wah berat nih. Berat. Ngelewatin gak sih 7 years itch ini? Yes. Malah 5 kali ya. The first 5 years, wah itu berat banget ya. Adjustment ya. Seperti gue bilang, gue sama Vina kan beda sekali ya. Two totally different individuals, characters and everything. Right. Jadi untuk mempersatukan itu, usia muda, baru start semua ya. I have to fight for my work. Vina harus juga, gue bilang sama Vina, waktu dia hamil, terus cuti kan 2 tahun ya, lo harus tetap kuliah. Jadi dia juga harus struggling ya untuk terus berjuang itu, karena gue bilang one day gue mungkin gak ada di samping lo gitu, lo harus bisa membiayai anak-anak sampai selesai, gue bilang gitu. Ya pasti itu berat banget nih. Terus udah gitu umur masih segitu, pengennya juga banyak ini itu dan pengen masih main gitu ya. Jadi memang gue rasa bukan di umur muda aja, tapi in every marriage ya, kayaknya the first 5 years is adjustment ya. Make it or break it ya. Exactly. 7 years or 5 years, gue rasa the first 5 years and 7 years itu tough. Tapi if you pass that ya pasti masih ada berantem-berantem ya. Gak mungkin gak sampai umur berapapun pasti gitu. Tapi ya akhirnya kan bisa melihat, ya kayak lo mungkin udah 12 tahun nikah gitu. Lo lihat bini lo gak suka aja gak perlu dia ngomong kan, lo udah tahu gitu ya. Things like that gitu ya. Akhirnya kita belajar lah gitu. Udah ngerasa lah begitu bini gak suka gitu ya, what's wrong? Nothing. Nothing ya. Itu ya kan, itu dia tuh ya kan.
Panjang tuh ya kan. Nothing-nya aja udah kayak bikin gue merinding gitu. Oh no. Benar. Tapi asli sih, emang bener sih dia ngelirik something aja udah gue kayak, oh oke, gue kayak ada harus ngelakuin sesuatu atau apa gitu. Well, vice versa. How did you make it then? Setelah 5 tahun dan akhirnya bisa survive with the marriage? Survive with the marriage, apalagi I'm so sorry, apalagi lu sendiri juga mencicipi ketenaran juga. Lu masih muda, dan gue yakin banget kayak kita di dunia entertainment ini, you know, like banyak sekali options dan lain-lain, you know. Tapi lu tidak memilih untuk, you know, kayak berpisah atau akhirnya, you know, gue kayaknya nikah gue kemudaan nih and everything gitu. Tapi you just went through it and until today. I believe in her. Gue jadi ngelihat bahwa ini apa yang dia, jadi seperti yang tadi gue bilang di awal. Jadi gue ngerasa bahwa Vina ini kalau memberikan masukan apa segala macam itu benar-benar yang gue butuhin dan tulus. Dan di saat up and down, gue start dengan down ya Nil. Bukan hanya up and down. Itu dan kata-kata sampai hari ini pun ya di tahun ke-29 tuh sama, lo mau kayak gimana pun, lo susah, lo seneng, gue terus ada di samping lo. Itu yang ngebikin gue mungkin bisa kuat ya dalam segala ini gitu ya. The first 5 years, terus udah gitu gak lama setelah itu 7 tahun ya, 7 tahun pernikahan. Lahirlah anak gue yang kedua. Lucu juga nih di saat waktu yang anak gue yang pertama, gue pernah mengalami menjadi orang tua murid yang paling muda nih di sekolah ya. Anak gue yang kedua, gue seumuran nih sama orang-orang yang punya anak di tahun itu gitu ya. Karena teman-teman gue juga lagi pada punya anak pertama gitu, gue anak kedua. Sekarang gue orang tua murid paling tua nih. Untuk yang ketiga. Yang ketiga gitu. Nah lahir anak gue yang kedua, we are very ready, terus udah gitu secara financial gue gak bilang gue juga berlebihan, enggak. Cuman maksud gue kita udah persiapkan. Yang tadinya zaman anak pertama makan seadanya lah, zaman di radio adanya nasi padang, sate, ayam bakar. Ini kita siapin makanan yang bagus segala macam. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, gue dititipin anak special needs. Jadi semua problem apapun we put aside Nil. Kita fokus di dia. Wow. Kita fokus di dia. Di saat itu Vina juga waktu itu sebenarnya dengan berbagai kegiatan ya, dia mulai ini dan lain sebagainya, terus udah gitu dia memulai dengan arsiteknya dan lain sebagainya. Ya akhirnya we have to discuss, I take the lead. Karena ya harus ada yang total nih untuk memperhatikan. You took the lead. Jadi as in like gue yang kerja deh. Okay. Lo gak usah kerja apa-apa. Ya. Lo fokus aja untuk ngurus keluarga dan anak-anak. Dan itu gak gampang ya Nil ya. Yeah. Apalagi lo umur segitu Vina, terus udah gitu dengan segala rencana dan lain sebagainya. Tapi ya that's life gitu kan. Dan itu sudah jalannya gitu. Yeah. Wah berat banget Nil, berat banget gitu ya. Punya anak special needs, tapi di sisi lain gue merasa bahwa sampai hari ini Nil, gue sangat bersyukur sekali. Karena Fasya ya namanya, Fasya anak gue kedua ini. Dia itu sampai hari ini itu yang selalu sensitif banget dan sayang banget. Apapun yang mama kenapa, papa kenapa gitu. Very nice dan baik banget ya kalau ada apa-apa meluk kita gitu. Dan gue merasa dititipin ini ya sebagai bless ya akhirnya. Yang awalnya mungkin kita bertanya kenapa, bagaimana dan lain sebagainya, we've been through that gitu. Ini udah alhamdulillah kita dikasih anak ini gitu. Wow. Perspektifnya bisa berubah ya? Berubah banget Nil. Berubah banget setelah kita melihat ya kembali ya. Kita dalam kehidupan ini. Lo kalau selalu ngeliat ke atas kan pasti gak akan selesai gitu. Seperti gue ke berbagai macam terapi banyak yang lebih kondisinya lebih berat Nil. Baik dari segi kondisi anaknya, kondisi financial orang tuanya. Jadi ya gue syukurin aja Nil gitu. Setelah ngeliat itu aduh gue bilang kita nih gak ada apa-apanya gitu ya. Cobaan orang macem-macem gitu kan ternyata gitu. Jadi ya
Ya udah akhirnya kita jalanin, ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, mungkin gak terbaik juga gitu ya, cuman ya seoptimal mungkin lah gitu ya. Pasti ada kendala di sana sini ya, tapi dijalanin. How did you survive juga with the marriage ya at that time gitu? Maksudnya untuk mendapatkan anak with a apa namanya, special needs. Special needs itu kayaknya sebagai orang tua itu mungkin bakal diuji juga gitu. Komunikasinya sendiri dengan istri, dengan Vina sendiri, dan mungkin ini sekarang nih ada yang lagi nonton ketika dia juga mempunyai special need atau mungkin anaknya baru lahir juga. What can you say to them gitu, to give harapan? Yang pertama, kebanyakan ya itu orang tua yang memiliki anak special needs itu tidak mengakui. Dalam arti accept it, anak lo itu adalah anak berkebutuhan khusus. Dengan menerima itu lo akan lebih tenang dan juga mencari jalan mungkin ya, solusi kira-kira apa yang bisa dilakukan. Karena kalau kita berharap untuk menjadi seperti anak-anak kebanyakan ya mudah-mudahan bisa gitu ya. Ada yang bisa gitu, tapi ya kita accept bahwa target kita dan ekspektasi kita juga harus kita adjust. Gitu. Terima, terus sudah gitu jalani. Kalau bisa terapi ya terapi, ada banyak sekarang tempat terapi. Online pun juga bisa gitu ya. Setelah pandemi ini kan lebih terbuka ya berbagai macam hal untuk online ini gitu. Untuk melawan rasa malu, misalnya seperti itu. Mungkin tadi Mas Ferdi bilang banyak orang tua yang tidak mau mengakui, dan mungkin itu karena I don't know, is it shame? Is it karena malu? Some of them may be shame. Yang kedua mungkin kadang-kadang tidak dapat menganalisa karena kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus ini kan macam-macam nih. Ada yang terlihat, ada yang enggak, ada yang dari behavior pun ada macam-macam kan. Ada yang shame, ada yang mungkin tidak bisa melihat. Ya nggak harusnya, nggak malu ya, karena kita kan dititipin juga gitu loh. Bukan kan nggak bisa request ya Neil ya. Iya. Karena nggak bisa request juga. Bahkan kalau orang tua gue bilang itu, ini orang tua Vina juga bilang, ini anak ini begitu lahir tuh bener-bener it's a gift from God. Mukanya segala macem kita kan nggak bisa lihat terus. Jadi gue yang pas ini pun merasanya anaknya normal, lahirnya normal dan lain sebagainya, bersuara nangis dan lain sebagainya, tapi ternyata anaknya berkebutuhan khusus, tapi di sisi lain dia membawa banyak banget berkah untuk kehidupan kita sekeluarga nih, mempererat gitu. Wow. Sampai sekarang ini Fasya sendiri ada di Universitas Trisakti nih. Yes, dia sekolah di perhotelan. That's amazing. Sekolah di perhotelan, terus udah gitu ya lucu lah anaknya, maksudnya ya dia senang gitu di perhotelan. Kayak kemarin ya di perhotelan Trisakti itu dia buka dia ada tempat kayak restoran kecil. Jadi orang luar boleh makan tentunya dengan perjanjian ya, reservation and things like that. Terus udah gitu kita bisa makan di sana mulai dari appetizer, main course. Kalau dia lagi surfing ya Neil, kita suka datang. Neil maybe it's a small things for everyone gitu. Yeah. Tapi it's a really big things for us ya. I'm sure. Jadi dia nge-serve kita dengan tangan dia gemeternya itu nih ya. Dengan tangan dia gemeter karena dia pernah dibully Neil. Sampai akhirnya dia ngerasa anxiety attack, sampai dia ngerasa mau mati. Dia jadi masih consume obat dari psikiater. Jadi dia tangannya suka gemeter Neil. Dengan tangan gemeter, terus udah gitu manggil ke kita, pertamanya papa mama dimarahin mungkin sama dosennya, bapak ibu, ya pak bu gitu, good job Fasya gitu ya kan. Jadi maybe it's a small things untuk orang, tapi buat kita sampai nyokap bokapnya Vina nangis, kakak gue nangis gitu. Ya kadang-kadang kita harus appreciate small things Neil. Kita mungkin gak appreciate small things yang biasanya ada di tengah-tengah kita hari-hari. Kita kelewatan begitu gak ada atau gak ini, kita baru realize that gitu. Dan gue pengen ngasih harapan juga nih kepada yang lagi nonton. Kalau misalnya kalian juga mempunyai anak yang special needs. Dengan yang tadi Mas Ferdi bilang bahwa ini adalah titipan dan bahkan
hadiah yang spesial banget dari Tuhan. Mudah-mudahan suatu saat anaknya pun juga bisa seperti tadi ya, bisa mungkin bukan di Trisakti gitu, tapi maksudnya akhirnya bisa ada kebanggaan tersendiri sebagai orang tua dan akhirnya menyadari bahwa anak tersebut lah yang melekatkan keluarga menjadi lebih dekat lagi. Dan betul. Dan kalau semenjak mulai belajar agama gitu ya, tahu gitu bahwa ya Tuhan itu kan pasti menciptakan manusia tuh sempurna gitu. Ada yang gak sempurna. Dengan ketidaksempurnaannya itu insya Allah diganti gitu kan. Misalnya masuk surga gitu. Kan kita juga punya privilege dengan memiliki anak yang ini untuk bisa menarik kita misalnya ke surga gitu kan. Ya tergantung bagaimana kita melihatnya gitu kan. Ya, amin. Ini benar-benar this is the big bangnya itu gue dibuat berantem mungkin sama Vina ya. Gue pulang sampai rumah udah very stressful gitu ya. Kok bisa begini gitu. Kenapa saya diperlakukan begini? Gue malam sholat tahajud, gue nangis di masjid. Nil, di situ gue pertama kalinya gue ngerasa bahwa tenang gue.